Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunda Isi dalam Doremi, doa dan renungan misioner dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Rabu tanggal 15 Februari 2023. Merupakan pekan biasa yang ke-6. Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 26. Dengan perikop Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih kembali kami panjatkan kepadamu atas nafas kehidupan yang boleh kami terima hingga saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga hari ini kami mampu memetik hikmat dari sabda dan ajaran-Mu, serta mengamalkannya kepada sesama yang ada di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang kita dengar hari ini mengingatkan kita untuk menyadari bahwa kenyataan hidup tidak selalu berjalan dengan cepat. Begitu juga dengan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus pada orang buta itu. Yesus melakukan penyembuhan secara bertahap. Yang pertama, Yesus meludahi mata orang buta itu dan meletakkan tangannya pada mata orang itu, dan orang itu langsung melihat, namun pandangannya belum jelas. Dia melihat orang tapi seperti pohon-pohon yang berjalan. Kemudian Yesus meletakkan tangannya lagi untuk kedua kalinya pada mata orang buta itu, dan orang buta itu langsung melihat semuanya dengan jelas. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita terkadang juga buta terhadap orang lain, yang kita lihat selalu keburukannya saja. Begitu juga dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Yesus kepada kita.
kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita miliki, sehingga yang muncul dalam hati kita adalah keluhan dan keluhan. Maka marilah kita juga memberi diri untuk disembuhkan oleh Yesus, agar kita sehat jasmani dan rohani, sehingga mata kita terbuka untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan juga senantiasa percaya kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga diri kita, keluarga, dan aktivitas kita senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.